PKL menjadi bagian dari landscape perkotaan Indonesia. PKL muncul sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Spanduk kuliner kaki lima berdiri sebagai penanda visual yang tak terpisahkan dari bisnisnya. Spanduk-spanduk ini adalah kanvas yang merefleksikan sejarah panjang, nilai seni vernakular, makna tersembunyi, bahkan efek psikologis yang mempengaruhi selera serta keputusan konsumen. Spanduk ini menjadi bagian penting ekosistem sosial ekonomi dan budaya tenda kuliner kaki lima. Meski PKL kerap jadi kebanggaan karena ketahanan dan peran ekonominya, mereka juga kerap dicap sebagai pemandangan yang mengganggu dan tidak higienis yang menyumbat jalanan. Spanduk sebagai bentuk ekspresi yang paling terlihat mewujudkan ruang yang diperdebatkan ini. Seni vernakular spanduk kuliner kaki lima. Dalam liputan yang pernah dilakukan Vice Indonesia, disebutkan bahwa spanduk lukis tangan khususnya untuk warung pecel lele terlacak muncul sekira tahun 1978. Hartono, seorang maestro pelukis spanduk pecel lele, menceritakan bahwa awalnya gaya seni itu lahir karena orang Lamongan yang tinggal di Jakarta banyak menjual soto. Nah, seiringnya waktu, menunya berkembang dengan tambahan nasi uduk, ayam goreng, belut, hingga lele yang budidayanya lebih mudah. Spanduk yang awalnya bergambar soto bertambah dengan gambar ayam dan lele. Penyebaran gaya lukisan spanduk ini terjadi secara organik dari mulut ke mulut. Hartono menjelaskan pedagang yang sukses akan diikuti oleh anak buah mereka yang membuka usaha sendiri. Mereka pun meniru spanduk bosnya. Hartono mulai melukis spanduk tahun 1992 sambil berjualan pecel lele. Sejak 2008, ia sepenuhnya menjadi pelukis spanduk setelah memiliki sekira 700 klien. Dia belajar teknik pelukis dari temannya, Teguh, seorang seniman lukis. Proses ini menunjukkan bagaimana bentuk seni vernakular berkembang alami, didorong kebutuhan praktis dan disebarkan melalui jaringan informal. Seni vernakular adalah karya dari seniman yang biasanya belajar otodidak dan bekerja di luar ranah seni formal seperti sekolah seni dan galeri. Seni ini mencakup berbagai bentuk visual yang lahirnya dari komunitas dan budaya tertentu. Seni vernakular acap memakai bahan-bahan lokal serta teknik tradisional. Nah, spanduk kuliner kaki lima adalah salah satu contohnya. Adaptasi teknik produksi juga bisa menjadi bagian penting dari evolusi spanduk ini. Hartono mengungkapkan, awalnya pembuatan spanduk yang sepenuhnya dengan tangan bisa memakan waktu berbulan-bulan loh. Guna mempercepat proses dan memenuhi permintaan konsumen, huruf dibuat dengan teknik sablon. Bahkan, kini dia memanfaatkan software seperti CorelDRAW untuk mendesain menu sebelum dilukis. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi pragmatis dalam seni vernakular, menggabungkan teknologi modern untuk efisiensi tanpa mengorbankan esensi gaya tradisionalnya. Sejarah spanduk PKL, khususnya yang dilukis tangan, berakar pada evolusi yang didorong kebutuhan dan komunitas. Metode getok tular atau menyebar dari mulut ke mulut menyoroti bentuk seni vernakular yang benar-benar informal, diturunkan secara tidak resmi dan tidak berasal dari institusi desain formal. Nah, fakta ini menunjukkan ekspresi artistik yang berkembang dari bawah ke atas, dibentuk kebutuhan praktis. Ada kecenderungan untuk tetap memakai spanduk lukis tangan dibanding digital meski ada kemajuan teknologi. Hal itu menekankan bagaimana fungsi dan daya tahan dalam lingkungan jalanan yang dinamis menentukan pilihan desain, bukan hanya tren estetika. Contohnya, banner digital jarang dipakai karena mudah rusak saat digulung, tidak tembus cahaya pada malam hari, dan memantulkan sinar lampu mobil. Sementara spanduk kain lukis tangan sebaliknya, tahan lama dan cocok untuk sering dibongkar pasang. Ada hubungan sebab akibat langsung antara tuntutan operasional dan pilihan bahan serta desain. Konsistennya pemakaian kata Lamongan pada spanduk pecel lele berfungsi sebagai strategi branding geografis yang informal tapi kuat. Lamongan jadi penanda keaslian dan kualitas yang secara tidak langsung menjanjikan bahwa makanannya lezat. Keseragaman ini bahkan tanpa otoritas pusat loh, menciptakan identitas merek yang mudah dikenali untuk para pedagang pecel lele. Di sisi lain, memudahkan konsumen menemukan dan mempercayainya. Semua itu adalah contoh kuat dari branding yang muncul secara terdesentralisasi di sektor informal. Spanduk kuliner kaki lima kerap menampilkan estetika yang kuat. Oleh para peneliti, hal itu disebut sebagai tipografi vernakular. Tipografi ini berfungsi sebagai identitas bisnis dan terhubung erat dengan budaya urban lokal. Setidaknya, elemen desain spanduk kaki lima punya 4 karakteristik khas, yaitu tipografi, ilustrasi, warna, dan komposisi. Nah, untuk urusan tipografi, biasanya spanduk dihiasi huruf dengan karakteristik unik, seperti penggunaan huruf kapital yang dominan dengan selingan huruf kecil. Struktur hurufnya tegak dan bobot huruf tebal. Bentuk ujung huruf seringkali bulat, meski ada juga yang lancip. Pemilihan jenis huruf yang besar dan mudah dibaca sangat penting loh untuk visibilitas
visibilitas dari jauh. Penggunaan warna yang kontras dengan latar belakang putih atau kuning memastikan keterbacaan yang baik dari jarak pandang normal 6 meter. Soal ilustrasi, gambar hewan di spanduk pecel lele, ayam, dan seafood misalnya sering digambar dengan gaya tidak nyata atau mendekati format vektor. Pilihan desain seperti itu disengaja untuk menghindari kesan tidak higienis atau ketidaknyamanan sensorik. Gambar hewan hidup yang terlalu realistis seperti bulu unggas, lendir lele, dan kepiting bisa bikin orang yang melihatnya merasa tidak nyaman. Nah, penggambaran hewan yang tidak nyata bukan karena kurangnya keterampilan artistik, tapi karena paksaan kondisi untuk menghindari asosiasi psikologis yang negatif. Dalam hal warna, pemakaian warna cerah dan mencolok terutama warna stabilo adalah pakem utama. Hal itu bertujuan memanipulasi warna pada malam hari agar spanduk terlihat mencolok di bawah sinar lampu jalan yang kekuningan. Hal ini membuktikan bahwa lingkungan dan jam operasional sangat mempengaruhi pilihan warna, memprioritaskan efek mencolok di atas kebutuhan estetika. Sementara warna merah atau oranye umum dipakai karena memberi kesan energik dan adanya urgensi. Mengenai komposisi dan informasi, spanduk umumnya mencantumkan nama warung, nama makanan utama misalnya pecel lele, dan identitas asal seperti Lamongan. Gambar makanan yang tampak lezat dan nyata sering menjadi fokus utama desain untuk memancing selera makan pelanggan. Kenapa warna spanduk kuliner kaki lima seragam? Warna punya kekuatan luar biasa untuk membangkitkan perasaan tertentu dan mempengaruhi perilaku pelanggan secara tidak langsung. Nah, dalam bisnis kuliner, pemilihan warna spanduk sangat krusial loh untuk menarik perhatian dan merangsang nafsu makan. Setidaknya ada 6 warna yang sering dipakai dalam spanduk kuliner kaki lima, yaitu merah, kuning, oranye, hijau, coklat, dan warna-warna pastel. Merah identik dengan energi, semangat, dan secara efektif meningkatkan nafsu makan. Merah menciptakan kesan urgensi, menjadikannya pilihan yang cocok untuk restoran cepat saji. Kuning melambangkan keceriaan, kehangatan, dan efektif menarik perhatian. Kuning merangsang nafsu makan, terutama untuk makanan manis atau asam. Oranye sering dipakai karena menggugah selera, menciptakan rasa hangat dan ramah. Banyak restoran menggunakan oranye untuk menciptakan suasana nyaman yang mengundang pelanggan untuk menikmati makan lebih lama. Hijau dipakai karena memberi kesan sehat, alami, dan menenangkan. Warna hijau cocok untuk bisnis kuliner yang berfokus pada makanan sehat seperti salad bar atau jus segar. Hijau stabilo sering muncul di tenda penjual pecel lele untuk menonjolkan aspek kebersihan. Kalau warna coklat memberi kesan alami dan tradisional, cocok untuk bisnis kuliner yang ingin menonjolkan makanan berbasis bahan alami dan resep turun-temurun. Sementara itu, warna pastel yang lembut cocok untuk sajian makanan penutup, kedai kopi, atau produk makanan ringan yang menyasar wanita sebagai konsumennya. Nah, meski psikologi warna umum berlaku, adopsi luas kombinasi warna tertentu seperti merah dan kuning untuk makanan cepat saji seperti nasi goreng menunjukkan asosiasi psikologis yang diperkuat secara budaya. Pemakaian warna tertentu misalnya hijau stabilo untuk pecel lele, merah atau kuning untuk nasi goreng menunjukkan pengkodean budaya dari warna-warna itu. Seiring waktu, pola visual itu menjadi syarat budaya, memungkinkan konsumen tanpa disadari langsung mengenali jenis makanannya. Spanduk kuliner kaki lima wujud semangat kaum urban. Spanduk kuliner kaki lima bukan hanya alat promosi loh, tetapi juga penanda kehadiran, ketahanan, dan perjuangan ekonomi. Spanduk kuliner kaki lima telah membentuk estetika urban Indonesia. Dengan kata lain, yang membuat jalanan di Indonesia terlihat seperti di Indonesia adalah karena kehadiran spanduk-spanduk itu. Ia memfasilitasi interaksi sosial di ruang publik dan berperan dalam pelestarian warisan kuliner. Spanduk kuliner kaki lima adalah wujud dari kecerdikan, ketahanan, dan kreativitas menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Kehadirannya yang masif dengan gaya visual yang khas menjadikannya spanduk kaki lima lebih dari sekedar iklan. Ia adalah ikon budaya yang hidup dan terus berevolusi. Meski sering bertabrakan dengan aturan tata kota dan penilaian publik, spanduk kuliner kaki lima tetap jadi simbol ketahanan dan inovasi. Ia adalah narasi visual yang menceritakan makanan, masyarakat, dan semangat urban Indonesia.